Maka antum yang ikut organisasi, ya secara asal hukum organisasi nggak apa-apa. Namun ketika antum dapati organisasi ini ternyata sudah mulai menyimpang dari sunnah Nabi SAW, sudah mulai menyimpang dari pemahaman para salafus saleh, tinggalkan organisasi tersebut. Wallah, tidak membawa kebaikan kepada anda. Justru jadinya kalau anda masih tetap ngotot di organisasi itu, ngotot di kelompok tersebut, padahal anda tahu bahwa ini organisasi sudah mulai ada penyimpangan. Bahkan bukan sudah mulai, sudah banyak penyimpangan-penyimpangan di sana. Kalau anda masih tetap ngotot di situ, maka mindset anda sudah berubah, manhaj anda sudah berubah. Anda tidak lagi mengukur kebenaran berdasarkan qala Allah dan qala Rasul, namun anda mengukur kebenaran, barometernya adalah organisasi anda. Apa yang benar menurut organisasi anda, maka itu benar. Dan apa yang salah menurut organisasi anda, maka itu salah. Maka ini namanya pemahaman hizbiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah tabaraka wa ta'ala perkenankan kita untuk berkumpul di majlis yang mulia ini, di salah satu taman-taman surga yang ada di dunia, di salah satu rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, yang Nabi SAW menjelaskan kepada umatnya tentang keutamaan orang-orang yang berkumpul di masjid-masjid dalam rangka mempelajari ilmu agama, dalam rangka mempelajari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla atau Nabi SAW bersabda, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran dan mereka saling mempelajari ayat Al-Quran tersebut. Ya, tidaklah mereka melakukan seperti itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kepada mereka rasa tentram, damai, tenang, sakinah. Dan Allah akan turunkan rahmat kepada mereka, dan malaikat-malaikat mengelilingi mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk di antara hadits Nabi SAW yang tadi kita sebutkan.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidaklah bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka di kesempatan yang mulia ini kami ucapkan terima kasih, jazahumullahu khairan, kepada pihak-pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan yang bermanfaat ini. Dan kawan-kawan dari Go Hijrah, dari Salaf Ittiba, dari Surabaya Mengaji, dan semua pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan mereka dengan kebaikan-kebaikan yang berlipat. Dan juga kita ucapkan jazahumullahu khairan kepada DKM Masjid Baitur Razzaq yang telah memfasilitasi kegiatan yang bermanfaat ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan perdana kita ini kita akan coba mengkaji tentang petuah-petuah emas dari para ulama ahli sunnah wal jamaah yang berkaitan dengan manhaj ahli sunnah wal jamaah, metode ahli sunnah wal jamaah dalam beragama. Kenapa kita sampaikan permasalahan seperti ini? Disebabkan banyak di antara kaum muslimin, terutama mereka yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf, mereka yang mengaku sebagai salafiyun, namun mereka tidak memiliki prinsip dalam beragama. Mereka mudah terombang-ambingkan dengan arus fitnah, sehingga mereka sedikit demi sedikit jatuh ke dalam kebid'ahan-kebid'ahan, jatuh ke dalam pemikiran-pemikiran yang menyimpang, jatuh kepada pemahaman-pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Ini adalah fenomena yang miris. Semua itu disebabkan karena mereka tidak ada ihtimam, tidak ada perhatian, tidak punya concern dalam memahami masalah atau dalam mempelajari masalah-masalah akidah dan manhaj. Ya, adanya krisis manhaj pada sebagian orang yang mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah. Maka ini adalah sebuah upaya kita untuk memantapkan kita dalam beragama, bahwa kita ini memiliki prinsip yang berbeda dengan orang-orang yang menyimpang dari jalannya para salaf. Ya, kita punya prinsip tersendiri. Makanya pentingnya pembahasan seperti ini adalah ketika terjadi masa-masa fitnah, ketika terjadi prahara, maka seseorang di situ nampak mana yang selama ini benar-benar berada di atas manhaj salaf dan mana yang selama ini mendompleng manhaj salaf, hanya ngaku-ngaku sebagai seorang yang berada di atas manhaj salaf. Itu nampak ya ketika ada fitnah, ketika terjadi ujian. Kalau masa-masa tenang, nggak ada fitnah, itu nggak nampak. Semua orang sama, semua orang serupa. Ya, kita melihat penampilannya, kita melihat penampilannya, kemudian kita melihat dia ini duduk di majelis-majelis yang kita juga duduk di majelis itu. Masa-masa tenang nggak ada yang tahu. Tapi ketika timbul masa-masa fitnah, ketika terjadi masa-masa ujian, maka nampak di situ mana yang berguguran dan mana yang tetap tegar di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Ya, tetap tegar di atas pemahaman para salafus soleh. Ya, ibarat tukang, ya, atau ibarat bangunan yang dibangun sama seorang tukang, yang didesain sama arsitek, itu tidak kita ketahui ketahanan bangunan tersebut kecuali apabila ada fitnah, kecuali apabila ada ujian. Ya, makanya antum kalau manggil tukang benerin genteng itu biasanya dikasih garansi, ya enggak? Kalau nanti hujan ada bocornya, nanti tukangnya balik benerin bocor. Kalau enggak ada hujan, antum tahu enggak garapannya tukang itu bener apa enggak? Enggak tahu antum. Tapi ketika hujan baru tahu, oh garapannya tukang ini elek. Ya enggak bener, bocor di mana-mana.
Ya, maka sama seperti hal ini, kalau masa-masa tenang itu semua nampak baik. Tapi ketika masa-masa fitnah akan muncul orang-orang yang selama ini ternyata tidak berada di atas manhaj salaf. Tapi para jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pertemuan ini dan mungkin pertemuan-pertemuan depan insyaallah taala itu diambil dari sebuah kitab yang berjudul Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah. Ya, kalau terjemahnya adalah jawaban-jawaban yang berfaedah tentang persoalan-persoalan manhaj di masa sekarang. Ya, jawaban-jawaban yang berfaedah tentang permasalahan-permasalahan seputar manhaj di zaman sekarang atau kontemporer di zaman sekarang. Ada yang tahu nggak siapa ulama yang berfatwa di sini? Di kitab ini? Ada yang tahu? Ya, kitab ini sudah tuntas dibahas sama guru kita, Ustadz Abdurrahman Thayyib hafizahullah taala, sudah tuntas dibahas sama beliau. Tapi pembahasan kita nggak mulai dari depan, tapi kita ambil fatwa-fatwa yang perlu untuk kita sampaikan. Enggak semua dari kitab ini kita bawakan mulai halaman pertama, halaman kedua, enggak. Karena pertemuan kita ini 1 bulan sekali. Jadi kita usahakan dalam satu pertemuan itu sudah tuntas membahas 1 fatwa atau 2 fatwa. Ya, sudah selesai. Nanti pertemuan depan beda fatwa lagi. Ada yang tahu siapa ulamanya? Oh, enggak ada hadiahnya. Makanya males jawab. Kebiasaannya gitu. Ketika ada hadiah langsung angkat tangan. Bener, salah nggak ngurusan. Tafadhol jamaah, ada yang tahu? Ya. Pertanyaan-pertanyaan seputar manhaj ini akan dijawab oleh Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah taala. Ya, seorang ulama besar yang alhamdulillah masih hidup sampai zaman sekarang di Riyadh sana, di Saudi Arabia, dan termasuk di antara anggota Hay'ah Kibaril Ulama atau anggota Al-Lajnah Ad-Daimah, komisi tetap fatwa ya seperti MUI-nya Saudi Arabia. Baik. Kalau ada yang mau download kitabnya nanti bisa kontak panitia atau mungkin bisa cari di Google. Tapi kitab yang bahasa Arab ya. PDF yang bahasa Arab. Enggak apa-apa sambil diikuti meskipun paham-paham setengah-setengah, tapi yang penting seorang itu ketika belajar dengan ada kitabnya itu lebih masuk ke dalam dirinya daripada hanya sekedar bermodalkan telinga saja. Ya, tapi lebih baik daripada yang tidur atau daripada yang enggak hadir sama sekali. Baik, jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pembahasan kita. Kita ambil di halaman 24 dari kitab ini pertanyaan yang keempat. Ya, soal yang keempat. Perhatikan soalnya. Beliau Syekh Shalih Fauzan ditanya, "Nasma'u katsiran amma yusamma bil jama'atil islamiyah fi hadzal asri fi mukhtalifi anha'il alam. Fama aslu hadhihi tasmiyah wa hal yajuzu adh-dhahabu ma'ahum wa musyarakatuhum idza lam yakun ladaihim bid'ah." Kata beliau, kata penanya, kita sering mendengar apa-apa yang disebut sebagai jamaah Islamiyah atau kelompok-kelompok Islam. Ya, dan kita pun juga sering mendengar ada kelompok ini, ada organisasi ini, ya, ada pemikiran ini, ada pemikiran itu, yang semuanya itu mengaku sebagai Islam. Ya, kelompok-kelompok di dalam Islam di zaman sekarang bukan cuma di Indonesia, tapi di berbagai belahan bumi, ya, di berbagai negeri. Dari mana asal penamaan kelompok-kelompok seperti ini? Kata penanyanya. Dan bolehkah kita bergabung bersama mereka, berserikat bersama mereka
Kalau memang ternyata mereka ini tidak memiliki penyimpangan, tidak memiliki bid'ah, boleh nggak kita bergabung di organisasi tersebut atau berkecimpung di kelompok tersebut? Kalau bahas tentang masalah fatwa ini harus paham dulu tentang pertanyaannya. Ya, harus paham apa yang ditanyakan. Beliau hafizahullah taala menjawab, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam akhbarana wa bayyana lana kaifa na'mal. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita dan telah menjelaskan kepada kita bagaimana seharusnya kita berbuat, bagaimana seharusnya kita take action, mengambil langkah. Itu sudah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ma taraka syai'an yuqarribu ummatuhu ilal jannah ilallah illa wa bayyanahu. Kata beliau, Nabi tidak pernah meninggalkan sesuatu apapun yang bisa menyebabkan umatnya dekat kepada Allah kecuali sudah dijelaskan sama Nabi SAW. Itu ditegaskan oleh Nabi dalam hadisnya. Nabi SAW mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Kata Nabi, tidak tersisa sesuatu apapun yang bisa menyebabkan kalian dekat ke surga atau menyebabkan kalian dijauhkan dari neraka kecuali pasti sudah dijelaskan kepada kalian tentang ilmunya. Ya, Nabi itu bukan cuma menjelaskan tentang jalan ke surga saja, enggak. Tapi Nabi SAW juga menjelaskan jalan-jalan kesesatan. Itu manhaj kita ya dalam beragama ya. Jangan kita ini cuma mau menerima tentang hal-hal yang menyenangkan saja. Jalan kebaikan itu sholat, jalan kebaikan itu berbakti sama orang tua, jalan kebaikan itu adalah dengan engkau bersedekah, senyum kepada sesama. Jangan maunya cuman ini tok. Tapi ketika dijelaskan bahwa jalan keburukan itu adalah kebid'ahan, jalan keburukan itu adalah syirik, dia nggak mau. Jangan bahas gitu Ustaz. Ya, bahas yang bikin senang saja. Bahas jalan surga saja. Jangan bahas tentang jalan-jalan neraka. Ini konsep belajar yang salah ya. Karena seorang muslim ini dituntut untuk mengetahui dua jalan. Jalan ke surga dan jalan ke neraka. Jalan ke surga untuk dia tempuh dan jalan neraka untuk dia waspada. Itu yang kita minta kepada Allah. Setiap kali kita sholat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itu dua hal yang tadi kita sebutkan, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu orang-orang yang telah kau beri nikmat atas mereka. Jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat atas mereka. Ini jalan kebaikan atau keburukan? Kebaikan. Cukup? Selesai? Amin? Enggak. Juga diminta agar dijauhkan dari jalan kesesatan. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Iya. Kita lanjut lagi kata beliau, wa min dzalika hadhil mas'alah. Demikian juga tentang masalah yang sedang ditanyakan oleh penanya di sini. Bagaimana sikap kita menyikapi kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam. Itu kalau kita merenungkan hadis Nabi SAW, sebenarnya sudah dijelaskan sama Nabi. Ya, sebenarnya sudah dijelaskan hal itu oleh Nabi SAW. Misalnya Nabi SAW bersabda, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Hadis wasiat perpisahan yang diriwayatkan oleh Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, maka dia akan melihat perpecahan yang banyak.
ya, akan melihat perselisihan yang banyak. Nah, itu terjadi jamaah, di mana banyak firqah di dalam Islam, banyak kelompok di dalam Islam, banyak pergerakan di dalam Islam. Ada yang bentuknya organisasi, ada yang bentuknya partai, ada yang bentuknya komunitas, ada yang bentuknya apalagi pemikiran. Ya, ini saja yang ngadakan pengajian berapa komunitas yang berserikat di kajian ini? 3 komunitas nih. Ya. Nah, itu bagaimana sikap kita terhadap kelompok tersebut? Ya, karena komunitas kan juga kelompok kan? Bagaimana sikap kita? Kata beliau, lakin ma huwal ilaju inda huduthi dzalik. Apa solusi tatkala terjadi perpecahan seperti itu? Tatkala terjadi banyaknya kelompok seperti itu, maka Nabi menjelaskan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kalau terjadi perpecahan seperti itu, Nabi mengatakan, kalian pegang saja sunnahku, kalian pegang saja ajaranku itu. Ya, dan ajarannya atau sunnahnya para sahabat Nabi SAW yang diwakilkan oleh para khulafa'ur rasyidin. Kalian pegang saja ajaran mereka. Tamassaku biha, pegang erat sunnah itu. Wa 'addu 'alaiha bin nawajid, dan gigit sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Cukup? Enggak. Nabi memerintahkan berpegang dengan sunnah. Ini jalan kebaikan atau jalan keburukan? Kebaikan. Apa hadisnya sudah titik sampai di situ? Nabi enggak menjelaskan jalan keburukan? Enggak. Nabi juga menjelaskan jalan keburukan jamaah. Nabi mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru, akidah-akidah yang baru, ibadah-ibadah yang baru. Hati-hati kalian, kata Nabi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap yang baru itu dihukumi sebagai bid'ah dalam agama, dan semua bid'ah itu adalah kesesatan. Baik. Fa hadhil jama'at, maka kelompok-kelompok ini yang tadi kita sebutkan, entah jamaah ini bentuknya organisasi atau dia ini bentuknya komunitas seperti tadi Hijrah, Surabaya Mengaji, Salaf Ittiba, apa nih? Ya, Kopiah, apalagi macam-macam. Ya. Bagaimana sikap kita terhadap mereka? Maka kelompok-kelompok ini, man kana minha ala hadyir Rasul sallallahu alaihi wasallam was sahabah, wa khususan al-khulafa'ur rasyidin wal qurunil mufaddalah, fa ayyu jama'atin ala hadzal manhaj fa nahnu ma'a hadhil jama'ah nantasibu ilaiha wa na'malu ma'aha. Kelompok manapun yang mereka ini berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di atas pemahaman para sahabat Nabi, khususnya para khulafa'ur rasyidun, khususnya para salafus soleh yang berada di 3 generasi yang utama, yaitu sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Maka kelompok manapun yang metodenya, manhajnya, pemahamannya berada di atas pemahaman ini, maka kami, kata beliau, bersama kelompok tersebut. Kami menisbatkan diri kepada kelompok tersebut, dan kami bekerja sama dengan mereka dalam kebaikan-kebaikan. Tapi syaratnya tadi, selama kelompok tersebut berada di atas pemahaman yang benar. Ya, maka antum yang ikut organisasi, ya secara asal hukum organisasi nggak apa-apa. Namun ketika antum dapati organisasi ini ternyata sudah mulai menyimpang dari sunnah Nabi SAW, sudah mulai menyimpang dari pemahaman para salafus soleh, tinggalkan organisasi tersebut. Wallah, tidak membawa kebaikan kepada anda. Justru jadinya kalau anda masih tetap ngotot di organisasi itu, ngotot di kelompok tersebut, padahal anda tahu bahwa ini organisasi sudah mulai ada penyimpangan,
Bahkan bukan sudah mulai, sudah banyak penyimpangan-penyimpangan di sana. Kalau Anda masih tetap ngotot di situ, maka mindset Anda sudah berubah. Manhaj Anda sudah berubah. Anda tidak lagi mengukur kebenaran berdasarkan qala Allah dan qala Rasul, namun Anda mengukur kebenaran, barometernya adalah organisasi Anda. Apa yang benar menurut organisasi Anda, maka itu benar. Dan apa yang salah menurut organisasi Anda, maka itu salah. Maka ini namanya pemahaman hizbiyah. Ya, ini yang disebut oleh para ulama dengan pemahaman hizbiyah. Tolak ukur benar atau salah itu apa kata organisasi. Naudzubillah. Ya, antum yang ikut Hijrah, Surabaya Mengaji, Salaf Ittiba, antum perhatikan. Ya, kalau sudah mulai ada penyimpangan-penyimpangan, antum nasihati kepada ketua organisasinya, antum nasihatkan bahwa ini adalah penyimpangan. Jangan. Ya, kembali kepada petunjuk Nabi SAW dalam berorganisasi. Kita mendirikan komunitas ini adalah untuk mengorganisir dakwah kita supaya lebih baik. Gak ada masalah. Namun kalau sudah mulai menyimpang, sudah mulai pakai cara-cara yang menyimpang dari jalan Nabi SAW, dan sudah dinasihati tetap ngotot, bahkan lebih dahsyat daripada itu, maka left, tinggalkan organisasi tersebut. Meskipun namanya adalah nama-nama yang menohok, namanya adalah nama-nama yang islami, ya tinggalkan. Kalau dia sudah menyimpang. Ada organisasi dakwah, komunitas dakwah. Dulunya Masya Allah, ya dia awal kali pembentukannya itu berada di atas pemahaman Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Meninggalkan bid'ah-bid'ah, tidak mau menggunakan cara-cara berdakwah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman ketika dilihat ternyata progres dakwahnya ini kok nggak ada perkembangan ya. Followers kita di Instagram nggak naik-naik. Kalau nggak naik-naik gini, nggak ada yang donasi nanti. Lihat, ini sudah mulai diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana keikhlasanmu dalam mendirikan organisasi tersebut. Maka akhirnya bermanuver. Ya, bagaimana kalau kita bermanuver, cara dakwahnya kita ganti. Orang itu nggak suka dengan konten-konten dakwah tentang tauhid, tentang syirik. Lihat itu komen-komen di Instagram kita itu. Kalau kita bahas tentang syirik, banyak yang mencaci maki kita dibully. Yang nge-like sama yang dislike lebih banyak yang dislike. Banyak yang ngebully. Kalau kita bahas tentang kebid'ahan, itu banyak yang dislike, banyak yang ngebully kita. Maka kalau seperti ini terus, organisasi kita nggak maju-maju. Maka ya sudahlah, kita nggak usah bahas tentang itu. Kita bahas yang disukai, atau kita bahas yang lagi viral di tengah kaum muslimin. Itu saja yang kita bahas. Syirik, masalah tauhid, masalah bid'ah, masalah sunnah, itu kita akhirkan saja. Nah, ini sudah mulai apa? Sudah mulai menyimpang. Kenapa menyimpang? Karena manhaj salaf itu kental muatan dakwahnya dengan mengajak umat kepada tauhid, beribadah kepada Allah, mewanti-wanti mereka dari kesyirikan dan mewanti-wanti mereka dari kebid'ahan. Meskipun bukan cuma melulu itu saja, enggak, tapi muatannya itu kental dengan hal itu. Maka kalau sudah ini dihilangkan, dikikis sedikit demi sedikit, mulai Anda nasihatkan kepada pengurus-pengurusnya. Jangan. Kita berdakwah nggak nyari followers. Kita berdakwah nggak nyari like. Tapi kita berdakwah itu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nasihatkan seperti itu. Kalau ketua organisasinya tetap ngotot, wis talah, gak maju-maju kok organisasinya dhewe iki. Gak maju-maju komunitas kene iki nuruti kon. Nah, sudah seperti ini, tinggalkan sudah. Ya, kalau Anda terus berkecimpung di sana, maka Anda yang diwarnai sama pemikiran mereka, Anda yang mindsetnya berubah, manhajnya berubah. Nah, ini bagi para pegiat-pegiat dakwah, ya hendaklah mereka senantiasa mengoreksi. Makanya perlunya antum, ya para pegiat-pegiat dakwah ini, perlunya antum itu sering-sering
minta nasihat kepada para pembina-pembina Anda? Mesti ada kan? Ya, pergerakan-pergerakan dakwah, organisasi-organisasi dakwah, komunitas dakwah itu ada pembinanya. Ya, tanyakan kepada mereka bagaimana konten seperti ini, apakah boleh, bagaimana cara dakwah dengan menggunakan video, kemudian dikasih tulisan, atau untuk dakwah kepada anak-anak dikasih gambar, tapi gambarnya itu tidak menyalahi syariat. Tanyakan kepada pembina apakah boleh, sarannya bagaimana. Nah, itu perlu. Ya, jangan merasa sok, jangan merasa benar sendiri, semua dihukumi dengan akalnya, tidak. Ya. Ini sekali lagi kata beliau, selama organisasi itu, kelompok itu ya berada di atas pemahaman yang benar, maka kita bersama mereka dan kita menisbatkan diri kepada mereka dan kita bekerja sama dengan mereka. Wa ma khalafa hadiyar Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innana natajannabuh wa in kana yatasamma jama'atan islamiyah. Tapi kalau kelompok itu, organisasi itu menyelisihi petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sikap kita adalah kita menjauhkan diri dari mereka. Tadi seperti yang kita katakan, kalau sudah melenceng, tinggalkan dia. Meskipun nama organisasinya itu adalah nama-nama Islami. Ya, meskipun nama organisasinya adalah nama-nama Islami, gak urusan. Kata beliau, al-ibratu laisat bil asma. Ibrah itu bukan dari nama-nama kelompoknya. Kita menghukumi sesuatu itu bukan dari namanya. Walakin al-ibrah bil haqaiq. Tapi ibrah itu kita ambil dari hakikat dari organisasi tersebut. Anda kalau lihat organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok yang menyimpang, itu nggak ada yang pakai nama-nama yang jelek. Namanya itu bagus-bagus ya, Mas. ISIS, bagus nggak namanya? Daulah Islamiyah, tuh, bagus namanya. Tapi jangan tertipu dengan nama. Lihat kepada hakikatnya. Ya, lihat kepada hakikatnya. Ini berlaku umum ya, bukan cuman kepada kelompok saja. Orang juga kayak gitu. Jangan ngelihat namanya, jangan ngelihat gelarnya dia, tapi lihat hakikat akidahnya bagaimana. Ya, ada orang-orang namanya, masya Allah, nama-nama Islami, Muhammad, ya, namanya Ahmad, namanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, namanya nama-nama Islami. Gelarnya juga gelar-gelar yang mentereng, ya, doktor, LC, MA, apa mana lah, banyak. Jangan ngelihat dari sininya, tapi lihat hakikat akidahnya bagaimana. Antum tahu nggak nama gembong munafik di zaman Nabi SAW? Namanya siapa? Abdullah, tuh. Bagus nggak nama Abdullah itu? Bagus. Tapi dia apa hakikatnya? Munafik zaman. Namanya Abdullah tapi munafik. Siapa yang membuat kekacauan tatkala di zaman Khalifah Utsman bin Affan, yang memprovokasi kaum muslimin untuk mendemo rumahnya Utsman dan membunuh Utsman bin Affan? Siapa namanya? Abdullah bin Sabah. Tuh, Abdullah lagi jamaah. Ya, maka jangan tertipu dengan nama, namun lihat hakikatnya. Ammal asma faqad takunu dhakhmah walakinnaha jawfa laisa fiha syai' au batilah aidan. Adapun nama-nama itu terkadang namanya mentereng, namanya luar biasa, heboh, namun hakikatnya kering kerontang. Ya, namanya luar biasa hebohnya, namun isinya itu kering kerontang. Tidak mengajak kepada kebaikan, justru mengajak kepada kesesatan. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqah. Ini hadis iftiraqul ummah yang masyhur. Nabi mengatakan orang-orang Yahudi terpecah menjadi 71 kelompok. Waftaraqatin nasara ala thintaini au ithnataini wa sab'ina firqah. Adapun orang-orang Nasrani
terpecah menjadi 72 kelompok. Wa sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Adapun umat ini, yaitu maksudnya umat Islam, akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah. Semuanya terancam neraka kecuali satu. Di sini Nabi SAW mengatakan semuanya terancam neraka. Itu bukan dalam rangka kita gunakan untuk memvonis saudara kita yang menyimpang dari ajaran Nabi dengan vonis neraka, nggak boleh. Atau mensucikan diri kita, kitalah yang dimaksud Nabi masuk surga itu. Selain kita itu masuk neraka, enggak. Ini bukan untuk memvonis orang perorangannya, tapi untuk memvonis jalannya, metodenya. Paham nggak maksudnya? Ya, ini untuk memvonis metodenya. Maka nggak ada masalah ketika antum mengatakan manhaj salaf, metode beragama yang telah dijalankan, dipraktekkan oleh para fusoleh, ini pasti benar, harga mati. Nggak terima, pulang sana, nggak apa-apa. Iya, pasti benar, kita lantang mengatakan. Namun orang yang meniti manhaj salaf pasti benar nggak? Belum, nggak mesti benar. Ake salah yang mana? Iya. Demikian juga orang yang berada di atas kebid'ahan selain manhaj salaf, kita lantang mengatakan itu manhaj yang sesat, metode yang sesat, yang kalau orang mati di atasnya itu diancam dengan siksa neraka. Tergantung kesesatannya. Kalau kesesatannya sampai pada taraf kekufuran, maka kekal di neraka. Namun kalau tidak sampai pada taraf kekufuran, maka bisa saja diampuni sama Allah dan bisa saja disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pastikan jalan mereka itu jalan kesesatan. Selain manhaj salaf itu jalan kesesatan. Tapi orang yang berada di atas pemahaman tersebut, boleh nggak antum katakan dia finnar? Nggak boleh. Iya, ini bukan untuk memvonis orang, tapi memvonis jalannya. Ya, maka lucu ya orang-orang mengatakan salafi itu suka kapling surga dengan membawakan hadis ini. Inti gagal paham. Nggak ada, kita ini punya akidah mengkapling surga itu nggak ada. Bahkan kalau ada salafi, tunjukkan kepada kita ada orang yang ngaku manhaj salaf, berada di atas manhaj salaf, dia mengkapling surga untuk dirinya dan jamaahnya, ya kita tahdir juga dia. Kita anggap dia ini ya yang menyimpang, dai-dai yang menyimpang. Karena kita manhaj kita nggak kayak gitu, akidah kita nggak kayak gitu. Ya, akidah kita tidak ada yang maksum selain Nabi SAW. Itu akidah kita. Tapi kalau jalannya, nah itu kita katakan itu yang maksum. Jalannya pasti benar. Ya. Mirip dengan orang-orang yang mengatakan tentang kemaksiatan. Kita kalau misalnya melihat ada orang yang berbuat maksiat, ketika kita katakan jangan berzina, jangan minum khamr. Kenapa? Itu diancam neraka sama Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan seperti itu perbuatan yang bisa menyebabkan pelakunya masuk ke dalam neraka. Divonis perbuatannya itu bisa menyebabkan masuk neraka, tapi orangnya nggak divonis. Apa kata pelaku maksiat ini? Apa kata pelaku maksiat ini? Ente ini sok alim, sok suci, merasa dirinya paling benar, merasa sudah masuk surga. Yang lain dikatakan sesat, yang lain dikatakan maksiat. Nah itu mirip. Ketika kita mengatakan bahwa pemahaman ini menyimpang, pemahaman Khawarij itu menyimpang, pemahaman Mu'tazilah menyimpang, liberal menyimpang, Syiah menyimpang, ya pemahaman Asy'ariyah menyimpang, pemahaman Maturidiyah menyimpang. Mereka mengatakan, oh kalian ini sok suci, merasa paling benar, kita divonis neraka sama. Ini gagal paham. Ya, manhaj kita tidak seperti itu. Tapi kemudian kata Nabi, semua golongan 73 itu terancam neraka
illa wahidah, kecuali satu. Kata para sahabat, man hiya ya Rasulullah, siapakah mereka ya Rasulullah? Dalam sebagian riwayat Nabi mengatakan al-jamaah. Mereka adalah al-jamaah. Al-jamaah di dalam hadis atau di dalam istilah syar'i itu maknanya dua. Tidak ada makna ketiga. Ya, kata-kata jamaah di dalam ayat-ayat atau di dalam hadis itu maknanya tidak keluar dari dua. Kalau enggak yang pertama, maknanya adalah jama'atul haq. Ya, jamaah alal haq, yaitu kelompok yang berada di atas kebenaran. Itu makna yang pertama. Jamaah artinya adalah jamaah alal haq, jamaah di atas kebenaran. Sebagaimana hadis ini, Nabi SAW mengatakan, siapa satu golongan itu ya Rasulullah, yaitu mereka yang berada di atas kebenaran. Siapapun dia. Bahkan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, antal jamaah wa in kunta wahdak. Kau adalah jamaah meskipun kau seorang diri. Kenapa? Karena kau berada di atas kebenaran. Maka kau berjamaah bersama orang-orang yang berada di atas kebenaran dari zaman Nabi sampai hari kiamat. Abu Bakar di jalan itu enggak? Iya. Umar, sahabat-sahabat Nabi, para salaf, semua berada di jalan itu. Maka kalau kau mengikut jalan ini, kau berarti di atas jamaah mereka, bersama mereka di atas kebenaran, meskipun beda zaman. Ya, namanya jamaah, kata beliau, man wafaqal haq wa in kana wahdah. Jamaah itu adalah siapa saja yang berada di atas kebenaran meskipun cuman seorang diri. Ada kaum muslimin ngelompok jadi satu. Iya. Berapa juta orang, pakaiannya putih-putih semua. Mereka kumpul jadi satu di satu tempat. Mereka mengatakan inilah persatuan jamaah. Kita tidak membeda-bedakan antara yang nyungsep di kuburan sama yang gak nyungsep di kuburan. Kita tidak membeda-bedakan antara yang mengatakan Allah di atas arsy dengan Allah di mana-mana. Yang penting kita bersatu. Apakah ini yang dimaksud jamaah dalam hadis ini? Enggak. Jamaah yang dimaksud adalah meskipun seorang diri, kalau dia berada di atas kebenaran, itu jamaah yang dimaksud di dalam hadis. Adapun mereka yang berkumpul-kumpul, meskipun badan mereka bersatu di satu tempat, hakikatnya mereka tidak berjamaah. Hakikatnya mereka tidak berjamaah. Kenapa? Karena mereka punya penyimpangan-penyimpangan dalam akidah. Berbuat syirik, ya, kebid'ahan, akidah-akidah yang menyimpang, mengatakan Allah di mana-mana, ya, tidak lagi menganggap pemimpin sebagai pemimpin yang sah, bolehnya menggulingkan pemimpin dan lain sebagainya. Mereka tidak berjamaah meskipun ngumpul jadi satu di satu tempat pakai baju putih semuanya. Mereka tidak berjamaah. Nah, yang kedua, makna jamaah adalah jamaah alal imam, yaitu sekelompok manusia yang berada di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang sah. Ya, seorang pemimpin yang sah. Nah, kaum muslimin yang berada di bawah kepemimpinannya itu disebut jamaah. Sebagaimana datang dalam hadis, Nabi SAW mengatakan, man faraqal jamaah fa innahu man faraqal jamaah wa mata alaihi famata mitatun jahiliyah. Karena sesungguhnya barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, ini jamaah apa ini? Iya, jamaah yang di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang sah. Bukan pemimpin jadi-jadian, awas. Iya, pemimpin yang sah, yang punya kekuasaan, yang punya kendali, yang punya pengaturan terhadap kaum muslimin di negeri itu dikatakan pemimpin. Ya, bukan yang disebut sebagai pemimpin oleh orang-orang tapi dia nggak punya kekuasaan. Iya, jangan tertipu dengan gelarnya.
gelarnya imam, masya Allah, imam besar lagi. Nah, itu bukan pemimpin. Ya, pemimpin adalah yang punya kekuasaan. Ya, tapi kalau itu pemimpin organisasi, imam besar organisasi, ya memang imam besar organisasi. Tapi kalau dikatakan imam besar umat Islam, maka tidak. Ya, imam umat Islam di negeri kita adalah presiden yang punya tampuk kekuasaan yang menguasai negeri tersebut. Baik. Maka barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin yang berada di bawah kepemimpinan seorang pemimpin tadi, dia memisahkan diri, tidak lagi menganggap pemimpin sebagai pemimpinnya, kemudian mati di atas seperti itu, maka matinya adalah mati jahiliyah. Ya, ini makna jamaah tidak lepas dari dua hal ini. Hati-hati, ada orang yang suka pakai hadis ini. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, maka matinya mati jahiliyah. Dipakai sama orang-orang LDII, dipakai sama mereka. Gak boleh keluar dari LDII. Kenapa? Kalau keluar, bangkaimu bangkai jahiliyah kalau mati. Karena yang dimaksud jamaah itu adalah jamaah mereka, jamaah kelompoknya. Man mata walaysa fi unuqihi bai'ah famata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati sedangkan di pundaknya tidak ada baiat kepada pemimpin, ya maksudnya pemimpin mereka ini, maka matinya mati jahiliyah. Ini hati-hati, ada orang-orang yang suka pakai dalil-dalil untuk mendukung kesesatannya. Tapi kalau kita, ini pemahaman para salaf terhadap kata-kata jamaah itu seperti yang kita sampaikan tadi. Nah, dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjelaskan, mereka adalah orang-orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Maka di sini nggak ada eksklusivitas. Salafi itu eksklusif, hanya kelompoknya saja. Enggak. Siapa saja, selama dia berada di atas pemahaman Nabi dan para sahabat, akidahnya seperti akidah Nabi dan para sahabat, maka dia termasuk dalam hadis ini. Ya, dia termasuk di dalam hadis ini. Nggak ada registrasi. Ya, pingin supaya bisa meniti manhaj salaf, beragama dengan pemahaman salaf, itu pakai registrasi enggak? Ada daftarnya di sekretariatnya mana gitu? Ada jamaah. Ya. Maka jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan dari pertanyaan ini atau dari jawaban beliau adalah kelompok manapun, organisasi apapun, partai, kalau partai enggak. Ya, namanya partai ini sudah menyimpang dari manhaj Nabi SAW. Karena Nabi melarang untuk mencari kekuasaan. Ya, Nabi melarang untuk rakus terhadap kekuasaan. Ini nggak masuk sini. Ya, organisasi, sosial, komunitas, kelompok tertentu. Ya, kalau mereka ini berada di atas petunjuk Nabi, maka kita bersama mereka, kita dukung mereka, kita support mereka. Tapi kalau mereka menyelisihi petunjuk Nabi SAW, maka kita berlepas diri dari mereka dan kita tidak menisbatkan diri kepada kelompok-kelompok tersebut. Ya, ini selesai. Ya, ada beberapa paragraf lagi, namun secara umum sudah kita wakilkan dengan penjelasan yang tadi kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya, fatwa berikutnya. Unik di sini, beliau ditanya, ayyuhuma asyaddu adzaban al-usatu amil mubtadi'ah. Wahai Syekh, manakah yang lebih keras siksanya, pelaku maksiat atau ahlil bid'ah? Ya. Tapi ini mungkin kita bahas jawaban beliau pada pertemuan yang akan datang, insyaallah taala. Saya cukupkan sampai di sini pertemuan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jazahumullahu khairan kepada pihak-pihak yang telah membantu terselenggaranya kajian ini. Saya akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik,
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.